Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini bersama aku Renda Yustikan dan teman aku Luis Fernando. Nah, kita bakal ngobrol santai nih tentang psikologi kepribadian dan bagaimana hal ini mempengaruhi dinamika dalam kelompok. Kepribadian itu kayak puzzle loh. Kalau kita bisa menyatukannya dengan baik, hasilnya pasti memuaskan. Tapi kalau nggak cocok, bakalan berantakan juga sih. Nah, hari ini kita bakalan bahas apa itu kepribadian, terus bagaimana kepribadian itu terbentuk, pengaruhnya terhadap kelompok, dan tips nih menciptakan kelompok yang solid. Nah, menurut Luis nih, apa sih yang dimaksud dengan kepribadian dan bagaimana terbentuknya? Nah, jadi Rennya, kepribadian itu adalah pola unik dari cara kita berpikir, merasa, dan juga bertindak. Tapi Ren, kepribadian ini tidak muncul begitu saja. Ada beberapa faktor utama loh yang menyebabkan terbentuknya kepribadian ini. Yang pertama itu dari faktor genetik, yaitu faktor bawaan dari keluarga yang mungkin bisa menjadi salah satu faktor terbentuknya suatu kepribadian itu. Kalau orang tua kita itu cenderung tenang, kita akan mengikuti sifat tersebut. Tapi kalau yang kayak introvert itu keluarga kita, ya kita juga akan seperti itu, Ren. Nah, kemudian yang kedua itu dari segi lingkungan, yaitu pengaruh dari keluarga, teman, dan budaya tempat kita dibesarkan juga sangat berpengaruh. Baik buruknya suatu lingkungan kita, tempat kita tinggal itu sangat berpengaruh, Ren, terhadap kepribadian kita terbentuk gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu dari segi pengalaman hidup, hal-hal yang kita alami seperti kesuksesan, kegagalan, dan juga trauma juga menjadi salah satu faktor loh terbentuknya suatu kepribadian itu. Walaupun sebagian besar orang menganggap itu tidak menjadi faktor ya, tapi pada dasarnya pengalaman hidup itu sangat berpengaruh loh terhadap terbentuknya kepribadian ini. Nah, misalnya nih Ren, kalau kamu itu besar di lingkungan yang suportif, otomatis kamu juga akan ikut suportif loh. Tapi kalau yang kayak lingkunganmu merugikan, ya mungkin kamu akan lebih cenderung memiliki sifat seperti itu. Nah, tadi kalau nggak salah Ren ya, saya dengar kamu tuh bahas tentang kepribadian tuh sangat penting loh dalam suatu kelompok. Kira-kira mengapa seperti itu? Nah, kepribadian itu kayak apa ya, punya peran besar nih terhadap dalam cara kita bekerja. Setiap anggota itu kayak membawa warna unik yang bisa jadi kekuatan atau bahkan tantangan itu sendiri gitu ya. Nih, kita bayangin ada proyek kelompok yang terdiri dari 5 orang nih. Anggotanya itu punya kepribadian yang berbeda. Misalnya kita sebut aja si A ini adalah yang ekstrovert nih, yang suka memimpin dan banyak bicara. Terus si B adalah orang yang introvert, yang lebih suka bekerja di belakang layar, dan si C adalah punya agreeableness tinggi, jadi selalu menjaga gitu kedamaian dalam kelompok tersebut. Dia selalu ada di tengah-tengah kita di saat sesuatu konflik yang muncul ya di kelompok itu. Terus ada juga si D yang punya tingkat neuroticism yang tinggi, yang sering merasa cemas tuh. Nah, itu aja sih yang menurut aku yang penting gitu loh. Apa sih Ren yang kira-kira bakalan terjadi tuh kalau mereka nggak saling memahami gitu dalam suatu kelompoknya itu? Bakalan konflik ya. Misalnya nih si A yang bisa aja merasa frustasi karena si B yang terlalu pendiam gitu ya. Padahal dia tuh orang yang extrovert yang mau ayo kita berbicara, ayo keluarkan pendapat kalian. Tapi si B ini lebih mundur gitu ya dari keramaian. Jadinya dia tuh lebih suka bekerja di belakang layar. Atau bisa juga nih si D ini yang merasa tertekan dengan tekanan deadline gitu ya. Kalau mereka bisa memanfaatkan perbedaan ini gimana Ren? Wah, ini bakalan solid banget ya. Misalkan nih si A yang menjadi pemimpinnya, karena si A ini mempunyai sifat yang ekstrovert yang selalu mendominasi nih. Bisa saja si A ini menjadi pemimpin karena dia selalu mendominasi kelompok tersebut. Dan ada si B yang fokus pada analisis. Dia tuh akan introvert ya. Biasanya yang introvert ini lebih ke cenderung untuk menganalisis tuh project-project yang bakalan dia mau kerjakan. Terus si C yang menjaga hubungan baik antara kelompoknya, anggota dengan anggota, ketua dengan anggotanya ya. Terus ada si D yang mengingatkan ya pentingnya persiapan mental saat kita mau melakukan proyek tersebut. Nah, dari tadi nih kita bahas dampak penting dari kepribadian dalam kelompok. Menurut kamu ada nggak sih dampak positif dan negatif kepribadian terhadap kelompok itu? Oh gini Ren ya, yang namanya suatu kepribadian dalam suatu kelompok itu yang tidak bisa mulus-mulus saja gitu loh.
tentu akan memiliki dampak positif dan juga negatifnya dari kepribadian kita terhadap satu kelompok itu. Nah, kita bahas dampak positifnya dulu ya. Oke, boleh nih. Dampak positif yang pertama itu dari segi kreativitasnya. Nah, kombinasi dari berbagai kepribadian di dalam suatu kelompok itu bisa saja loh mencetuskan ide-ide baru yang memungkinkan kelompok itu lebih cepat dalam hal penyelesaian konflik atau permasalahan yang menjadi tujuan dasar terbentuknya kelompok itu. Jadi dengan kita bisa menghandle atau membalance daripada perbedaan tersebut, kita akan lebih cepat menyelesaikan permasalahan tersebut, dan juga kreativitas yang muncul itu akan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang memang mendasari gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pembagian peran secara alami. Nah, anggota tim itu cenderung mereka akan mengambil tugasnya itu sesuai dengan kepribadian mereka. Mengapa demikian? Itu karena ya kita sebagai anggota kelompok dengan misalnya kepribadian A misalnya, ya kita otomatis akan cenderung mengambil itu tugas yang sesuai dengan yang kita bisa. Contohnya itu misalnya kita memiliki sifat yang kayak introvert gitu. Nah, kalau dalam satu kelompok itu dibutuhkan ketelitian, nah disitulah peran kita sebagai seorang yang memiliki sifat yang introvert itu. Nah, tapi kalau misalnya dalam satu kelompok itu diperlukan beberapa penelitian untuk menyelesaikan studi kasusnya, nah ekstrovert ini yang bakalan mengambil gitu tugas itu sesuai juga dengan karakternya mereka yang ekstrovert gitu. Nah, kemudian dari segi penyelesaian masalahnya, orang dengan kepribadian tertentu itu ya bisa saja loh menyelesaikan permasalahan dari suatu kelompok itu dengan kepribadian mereka. Jadi kita tidak bisa menganggap bahwa kepribadian satu orang itu akan berdampak negatif kepada kelompok kita, itu belum tentu kalau belum memang terlaksana gitu loh. Oh iya. Nggak semuanya mulus, ada loh tantangan yang muncul. Seperti apa sih tantangan itu? Nah, jadi tantangan yang muncul itu yang pertama miskomunikasi ya, Ren. Ya. Orang yang terlalu belak-belakan di dalam suatu kelompok itu bisa saja melukai perasaan orang lain, yang semestinya orang itu menganggap itu sebuah candaan, tapi orang lain bisa saja menganggap itu sebagai cemoohan dari anggota lainnya gitu. Nah, kemudian yang kedua dari segi mendominasi. Ekstrovert itu yang terlalu mendominasi itu bisa saja membuat orang yang cenderung introvert itu kayak merasa tidak dihargai. Dia tuh kayak merasa tidak berguna gitu dalam kelompok itu. Nah, kemudian yang ketiga itu emosinya itu tidak stabil. Anggota dengan neurotism yang seperti Anda jelaskan tadi itu bisa saja loh mempengaruhi mood kerja dari kelompok itu gitu. Terus nih, kita mau minta tips nih dari Luis, bagaimana sih menciptakan kelompok yang harmonis gitu loh. Oke, Renda, sekarang kita akan masuk ke tips dari saya ya, tips praktis sekiranya bagaimana cara membuat kelompok yang harmonis. Yang pertama itu kita harus benar-benar memahami kepribadian masing-masing anggota kelompok lain. Karena kalau kita sudah memahami kepribadian anggota lain, kita akan otomatis menghargai juga perbedaan tersebut, sehingga kerjasama antar tim itu bisa terwujud dan terjadi, sehingga penyelesaian permasalahan itu akan terselesaikan. Nah, kemudian yang kedua itu kita harus bangun komunikasi yang terbuka. Maksudnya itu kita harus terbuka gitu antara satu anggota dengan anggota lain. Kita boleh memberikan suatu saran dan juga kritikan kepada anggota kelompok lain, tapi dengan saran-saran yang mendukung dan juga tidak lupa menggunakan bahasa yang bagus juga. Karena zaman sekarang kita lihat banyak sekali orang yang mudah tersinggung, sedikit-dikit tersinggung gitu kan, kayak baper gitu kan. Moodnya berubah jadinya. Nah, kemudian yang ketiga itu kita harus menghargai perbedaan sesama. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, sadari bahwa setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi di balik semua itu, atau di balik kekurangan dan kelebihan itu sangat bisa saling membantu loh kalau kita benar-benar saling merangkul gitu di dalam satu kelompok itu. Nah, kemudian kita harus mengatur ekspektasi kita terhadap kelompok itu, dan kita jangan yang mengekspektasikan kelompok itu akan kayak benar-benar 100% selesai gitu. Iya. Ekspektasi boleh, tapi sewajarnya, karena yang namanya ekspektasi itu kalau tidak terwujud akan menyakitkan ya. Benar-benar sih. Iya. Kemudian yang kelima itu kita harus menciptakan ruang yang aman di dalam satu kelompok itu. Maksudnya itu adalah pastikan setiap anggota kelompok itu merasa dihargai. Kita tidak yang istilahnya pilih kasih gitu. Ya, kalau mereka memang tidak bisa menyelesaikan permasalahan, ya kita bantu gitu sesuai ya kebiasaan kita gitu. Oke nih, penghujung video kita hari ini, mungkin teman-teman masih bingung nih soal yang kita bahas.
dari tadi, dan aku bakalan kasih gambaran dan contoh dari kasus yang kita bahas dari tadi dan bagaimana solusinya. Nah, biar makin jelas, aku kasih contoh kasus ya. Misalnya ada kelompok nih diskusi dengan 5 orang yang terdiri dari si A yang selalu mendominasi pembicaraan, dan si B ini pendiam dan jarang menyampaikan pendapatnya. Si C ini terlalu banyak bercanda sehingga diskusi sering melenceng. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu lah kan? Nah, si A ini perlu diberi pengertian ya untuk memberi ruang bagi kelompok lain. Nah, si B ini bisa diajak bicara secara personal untuk membangun kepercayaan dirinya. Dan si C diingatkan untuk tetap fokus, tapi jangan lupa untuk memberikan apresiasi terhadap energinya ya. Nah, mungkin itu aja sih yang kita sampaikan hari ini tentang psikologi kepribadian dan pengaruhnya terhadap kelompok. Kepribadian itu memang unik, dan kalau kita bisa memahaminya, kita bisa menciptakan kelompok yang gak cuma produktif, tapi juga harmonis. Sekian dari kami berdua, tapi sebelum itu aku punya pantun nih untuk kalian semua. Jika ada jarum yang patah, Jangan disimpan di dalam laci, jika ada kata-kata yang salah, tolong jangan disimpan di dalam hati. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.